Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Adi Jatmiko, yang kedua Farid Rizky Sukamto, yang ketiga Mohandes Santiko, yang keempat Tri Guntoro. Di sini kami akan mempresentasikan proyek atau mata kuliah data mining membuat proyek menggunakan bahasa pemrograman Python dan membuat perhitungan Excel-nya. Yaitu di sini saya menggunakan algoritma fusi C-min. Pengertian algoritma fusi C-min. Fusi C-min merupakan pengelompokan suatu data yang menggunakan salah satu jenis soft clustering. Fusi C-min adalah salah satu metode fusi clustering untuk mengelompokkan dataset menjadi K-cluster. Jumlah cluster atau K harus lebih besar dari satu. Fusi C-min adalah pengembangan dari metode K-means dengan beberapa modifikasi. Tahapan algoritma fuzzy C-min. Berikut adalah tahapan algoritma fuzzy C-min. Pertama, menentukan banyak klaster atau K yang akan dibuat. Kedua, menentukan nilai proporsi setiap data point secara random untuk masuk dalam suatu klaster. Yang ketiga, menghitung nilai sentroid. Dalam menghitung nilai sentroid menggunakan formula berikut. Seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, menghitung ulang nilai proporsi setiap data point untuk masuk pada setiap klaster menggunakan formula berikut. Rumus seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, saya akan masuk ke perhitungan Excel-nya. Di sini saya menggunakan studi kasus yaitu input data menggunakan 7 input data pengangguran 7 kota di Provinsi DKI Jakarta. Di sini terdapat data pengangguran di antaranya yaitu di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Nah, terdapat 3 variabel yaitu X1, X2, dan X3. Keterangannya X1 adalah jumlah penduduk, X2 adalah jumlah angkatan kerja, X3 adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Yaitu dengan klaster 1 rendah, klaster 2 sedang, dan klaster 3 tinggi. Lanjut, saya akan menjelaskan langkah kedua. Kita memasukkan nilai awal jumlah klaster 3, pangkat W2, maksimal literasi, dan error terkecil 01, fungsi objektif awal 0, literasi awal 1. Nilai random harus berjumlah 1. Kita memasukkan 1 sampai 6 dengan jumlah semua harus sama, yaitu 1, berjumlah 1. Seperti contoh 03, 0,3, 0,6, 0,1 yang dijumlahkan hasilnya 1. Lanjut langkah ketiga.
Saya lanjutkan langkah ketiga. Saya Farid Sukamto. Hitung nilai sendroid pertama. Langkah pertama, hitung mu1 pangkat 2. Data diperoleh dari B20 pangkat 2. Kita samakan sampai semua kolom terpenuhi. Kemudian menghitung mu1 pangkat 2 kali X1. Kita samakan sampai kolom terbawah. Kemudian kita hitung lagi mu1 pangkat 2 dikali X2. Kita samakan sampai nomor 6. Kemudian kita hitung lagi mu1 pangkat 2 dikali X3. Kemudian kita jumlahkan masing-masing perhitungan yang ada di bawah. Kemudian muncul sehingga nilai sendroid pertama adalah X1 seperti angka di bawah 2.878. Selanjutnya X2 dan X3. Hasilnya ada di bawah. Selanjutnya kita hitung nilai sendroid kedua. Hitung mu2 pangkat 2. mu2 diperoleh dari C20 di langkah kedua. Kita samakan rumusnya sampai ke nomor 6. Kemudian kita lanjut hitung mu2 pangkat 2 dikali X1. Kita samakan sampai nomor 6. Kemudian kita hitung lagi mu2 pangkat 2 dikali X2. Kita samakan sampai nomor 6. Kemudian lanjut lagi ke hitung mu2 pangkat 2 dikali X3. Kita samakan sampai nomor 6. Dan jumlahkan masing-masing perhitungan. Sehingga nilai sendroid kedua adalah X1 seperti berikut, X2 seperti berikut, X3 seperti berikut. Lanjut kita hitung nilai sendroid ketiga. mu3 dipangkat mu3 pangkat 2. mu3 diperoleh dari mu3 di langkah kedua. Kita samakan rumusnya sampai nomor 6. Kemudian lanjut mu3 pangkat 2 dikali X1. Kita samakan rumusnya sampai nomor 6. Lanjut mu3 pangkat 2 dikali X2. Kemudian hitung lagi mu3 pangkat 2 dikali X3. Dan jumlahkan masing-masing perhitungan. Sehingga nilai sendroid ketiga adalah X1 sekian, X2 sekian, X3 sekian. Lanjut ke langkah 4. Bendoro. Baik, saya akan melanjutkan langkah keempat, yaitu untuk menghitung nilai derajat keanggotaan. Pertama, sendroid dan nilainya berebut sama 3. Yang kedua, lanjut ke menghitung derajat keanggotaan. Yang pertama, kita menghitung jarak ke sentroid.
menggunakan variabel 1 sampai dihitung sampai ke 6, jaraknya itu 1 dan 2 sampai 3. Kemudian menghitung jaraknya. Jarak 1 dan jarak 2, jarak 3. Kemudian nilai fungsi objektif. Oke. Kuadrat, menghitung kuadrat derajat keanggotaan data ke 1. Jadi dihitung sampai bawah, semuanya pi dan P2, P3, L1, L2, dan juga L3. L1 itu dihitung disamakan 1 sampai ke baris ke-6, L2 juga sama, jika sudah sama, nanti dihitung dijumlahkan fungsi objektifnya. Jika sudah, kita menghitung PO dikurangi
Sekian presentasi data mining dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.